kami mengerucut bahwa ada motif lain di samping pembegalan ini, yang kemungkinan besar adalah pembunuhan. Awalnya dikasih 1 juta, habis ngelakuin dikasih 500 buat ongkos pulang. Ya udah dibikin begal aja biar gampang, atau enggak dibikin kecelakaan. Sesosok mayat pria bersimbah darah ditemukan tergeletak di Jalan Sasak Misran, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada 9 Januari 2024. Saat ditemukan, kondisi pria ini masih mengenakan helm dan tubuhnya terdapat sejumlah luka tusukan senjata tajam. Aparat kepolisian sektor Kelari yang datang ke lokasi kemudian melakukan olah TKP. Perkiraan awal, pria bernasib naas ini merupakan korban begal sepeda motor. Belakangan diketahui, korban adalah Arif Sriono, warga perumahan Gria Budiman Asri, Blok H4, nomor 26, RT 22 RW 2, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Arif merupakan karyawan sebuah perusahaan otomotif yang ada di kawasan industri Karawang. Seperti inilah suasana di Jalan Sasak Misran, Kelari, Karawang, tempat mayat Arif Sriono ditemukan. Tidak ada penerangan jalan di lokasi ini. Jika malam hari, cahaya di jalan ini hanya mengandalkan lampu kendaraan yang melintas. Tim menyingkap tabir yang mendatangi lokasi kejadian mencoba mencari tahu soal kasus ini. Kebetulan, malam itu ada sejumlah anggota Polsek Kelari yang sedang meminta keterangan dari salah satu warga. Pada saat itu posisinya di mana, Pak? Pas pertama posisi saya lagi ngeronda. Oh, ngeronda. Oke. Lagi ngeronda, ada orang yang melintas ngasih tahu bahwa di lokasi ada korban katanya gitu. Kalau dari korban sendiri gimana, Pak, posisi pada saat itu? Posisi korbannya ya udah terlentang di situ. Udah Terlentang begitu ya, Pak ya? Pakai helm juga. Oh, dengan kondisi memakai helm dan bersimbah darah yang banyak begitu, Pak? Betul. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, kematian Arif Sriono ternyata bukan karena dibegal. Ia telah dibunuh oleh pembunuh bayaran. Lalu siapa otak dari pembunuhan ini? Adalah Osi Klaranita. Wanita 32 tahun inilah yang menjadi otak pembunuhan Arif, yang tak lain adalah suaminya sendiri. Osi tak bisa mengelak karena sejumlah bukti kuat mengarah kepadanya. Arif dieksekusi oleh Pandu yang saat itu mengajak pelaku lain bernama Afrizal yang merupakan kawan karibnya di kampung. Pemirsa, hari ini di Karawang, Jawa Barat, saya akan melakukan penelusuran terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan istri terhadap suaminya sendiri. Permisi, Pak Kasat, izin Yohana TV One, Pak. Oke, Mbak. Ya. Pak, izin. Jadi kita TV One ingin menelusuri kasus soal pembunuhan dengan modus pembegalan. Ini pembunuhan berencana, ternyata modusnya ini adalah pembegalan yang terjadi di Karawang ya, Pak ya, Ya, belakangan bisa. ini. Boleh kita wawancara tersangkanya, Pak? Oh, boleh, kebetulan juga pelakunya sudah ada kita hadirkan juga. Kita mungkin langsung sana aja ya. Oh iya, oke, boleh, Pak.
kita yang sana. Bisa dijelaskan Pak, awal dari kasus ini bisa akhirnya terungkap seperti apa Pak? Ya, jadi saya ceritakan kronologi awal bagaimana kasus ini terungkap. Memang dugaan awal ini bahwa adanya korban pembegalan, di mana pada saat itu kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bersimpah darah. Nah, awalnya memang dugaan kita pada saat itu bahwa korban dibegal. Tim kami, tim Sangga Buana dibantu Jatanteras Polda Jabar terus melakukan penyisiran CCTV, analisa TKP, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tetangga-tetangga korban, keseharian korban bagaimana, kemudian termasuk juga teman-teman terdekat korban. Kami mengerucut sebenarnya pada saat itu, kami mengerucut bahwa ada motif lain di samping pembegalan ini. Ini adalah motif yang kemungkinan besar adalah pembunuhan. Kemudian adanya informasi bahwa istri korban ini melakukan perselingkuhan dengan pil, sehingga kami sudah mulai mengerucut ke situ sebenarnya. Oke. Jadi ternyata motifnya ini karena salah satunya ini adalah kasus perselingkuhan dan percekcokan dalam keluarga, begitu ya Pak ya? Iya. Lalu untuk modus yang dilakukan para tersangka atau pelaku ini seperti apa Pak? Ya, jadi modus operandi ini sebenarnya mereka rencanakan bahwa ini adalah kasus begal. Si pelaku OC kemudian meminta tolong kepada adik kandungnya sendiri, yaitu pelaku P, untuk mencarikan pembunuh bayaran. Proses penangkapan para pelaku ini seperti apa Pak? Ya, berawal dari kecurigaan petugas sebenarnya Mbak. Okay. Jadi informasi yang kita dapatkan berikut dari hasil analisa beberapa CCTV yang sudah kita dapatkan, kemudian dari keterangan-keterangan saksi, sehingga kami mengerucut Mbak sebenarnya Mbak, dari salah satu terduga pelaku yang terekam CCTV. Yaitu adik ipar korban sendiri. Berawal dari situ, kami mengerucut di situ, kami melakukan pemeriksaan mendalam, sehingga pada saat itulah pelaku mengaku bahwa dialah yang membunuh kakak ipar sendiri. Nah, kami lakukan interogasi mendalam terhadap pelaku P, siapa dalang daripada pembunuhan berencana ini. Ternyata dari dalang pembunuhan berencana ini adalah istri korban sendiri, yaitu OC. Tim kami kemudian bergerak cepat menuju ke Banyumas untuk pengembangan terhadap pelaku lainnya, yaitu RZ yang waktu itu sudah kita kantongi identitasnya. Kemudian di sana kita lakukan penangkapan. Lalu pasal apa nih yang akan disangkakan kepada para pelaku? Karena ini memang ada yang melakukan, tapi ada yang hanya sekedar inisiator. Apakah akan lebih berat atau lebih ringan? Apa seperti apa Pak? Ya, ketiga pelaku kita kenakan pasal 340 dengan ancaman hukuman pidana 20 tahun penjara dan atau seumur hidup. Kami mengerucut bahwa ada motif lain di samping pembegalan ini, yang kemungkinan besar adalah pembunuhan. Awalnya dikasih 1 juta, habis ngelakuin dikasih 500 buat ongkos pulang. Ya udah dibikin begal aja biar gampang, atau enggak dibikin kecelakaan. Arif Sriono tewas di tangan pembunuh bayaran yang disewa oleh istrinya sendiri. Polisi punya bukti kuat soal keterlibatan sang istri dan 2 eksekutor yang telah menghabisi nyawa Arif. Sebanyak 27 kamera pengintai atau CCTV menjadi bukti kuat kalau Arif memang bukan korban begal. Dalam rekaman salah satu CCTV ini, terlihat 2 eksekutor, Pandu dan Afrizal,
masuk ke halaman parkir sebuah minimarket di wilayah Karawang. Keduanya baru saja mengeksekusi Arif Sriono. Pandu kemudian mencoba menghubungi Osi Claranita, istri Arif, yang memberinya order pembunuhan. Sedangkan Afrizal menunggu perintah selanjutnya. Salah satu sepeda motor yang dikendarai dua eksekutor ini adalah milik Arif. Keduanya terus berkoordinasi. Pandu akhirnya mendapat perintah lanjut dari Osi. Keduanya diminta untuk melarikan diri. Osi Claranita, Pandu, dan Afrizal. Ketiganya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami pun berkesempatan untuk mewawancarai ketiganya. Osi Claranita, ibu beranak satu ini, mengaku kesal kepada suaminya Arif Sriono. Sejak awal-awal berumah tangga, Osi dan Arif memang kerap bertengkar. Sama dia itu kan udah 11 tahunan ya. Dia tuh dendam, banyak omongan-omongan dia yang bikin sakit hati. Terus juga dia yang suka ngungkit-ngungkit, terus jelek-jelekin keluarga saya. Saya bantu orang tua saya pun sama dia diomong gitu. Saya hamil pun suruh digugurin, katanya belum siap karena belum punya tabungan. Belakangan, Osi menuduh suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Ternyata ceweknya langsung WhatsApp ke saya, gambar-gambarnya, mereka lagi di hotel, apa segala macam. Dan dia bilang lagi hamil gitu. Tapi dari situ saya blok semuanya, nomor perempuan itu. Nggak salah orang Cikampek, nggak mau cari tahu lagi sama sekali. Tapi saya kasih tahu, maksudnya konfirmasi ke dia, ini bener nggak sih salahnya apa. Nah dari situ juga kita sempat yang misah beberapa bulan kayak gitu. Nah terakhir ini saya nggak tahu nih dia ada atau enggak. Cuman memang anak saya sempat ada ngomong, dan itu ngomongnya di depan keluarga saya kan, kayak papa ada cewek baru loh, kayak gitu. Osi mengaku sudah sejak lama ingin bercerai dari Arif. Namun karena persoalan hak asuh anak, niat itu pun urung dilakukan. Kalau misalnya saya mau pisah ya jangan pernah anggap saya punya anak kayak gitu. Dia bakal mutusin semua kontak dan segala rupa. Terus dia juga nggak akan kasih. Pokoknya saya pergi aja pakai bawa baju-baju, jangan ngarepin yang lain, jangan ngarepin apa-apa kayak gitu, dan jangan pernah ngarepin bakalan bisa ketemu lagi. Sebelum peristiwa ini terjadi, Osi juga sempat berpikir untuk meracuni suaminya itu. Baru omongan aja, omongan ya kalau misalnya ya bukan bercandaan ya, gimana ya, ya omongan kesel kita gimana sih, tapi itu nggak bener-bener mau dilakuin. Niat Osi untuk membunuh suaminya akhirnya terwujud. Saat itu Osi meminta Pandu, adiknya yang juga merupakan eksekutor dalam kasus ini, untuk mencarikan orang yang bisa membunuh Arif. Rencana pun disusun. Osi akhirnya membuat skenario jika suaminya itu dibegal. Sebenarnya mereka tuh saya bebasin mau kayak gimana kayak gitu. Cuman emang awalnya saya bilang ya udah dibikin begal aja kayak gitu biar gampang kayak gitu. Ya udah dibikin begal aja biar gampang kayak gitu, biar atau enggak dibikin kecelakaan kayak gitu. Tapi mau kayak gimana saya serahin, ya udahlah atur-atur dia aja kayak gitu, mau kayak gimana kayak gitu. Tapi jangan kasih tahu kalau misalnya mau ngelakuin tuh, jangan kasih tahu saya. Kecelakaan.
Osi Claranita, wanita yang mengaku kenal dengan sang suami lewat media sosial Facebook ini, sepertinya egois. Ia sakit hati ketika mengetahui jika suaminya berselingkuh. Bahkan ia sampai menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa suaminya itu. Namun di sisi lain, secara terang-terangan Osi mengaku kalau dirinya juga punya selingkuhan. Saya emang ada berhubungan dengan laki-laki lain, tapi laki-laki itu nggak tahu kalau misalnya saya tuh masih ada hubungan sama suami saya. Dan saat dia ngajak serius juga sama saya udah akhirnya diakhirin semuanya. Karena korban ini meninggal dunia di lokasi dengan luka yang tidak wajar, ini yang harus kami lakukan pendalaman, Bu, izin Bu. Yang saya mohon pengertiannya Bu, karena bekas lukanya ini itu harus diotopsi. Nggak mau Pak, itu harus ini lagi kan, dia udah kesakitan Pak, aku yakin dia kesakitan banget waktu kejadian. Nah, karena ini karena begini Bu. Osi memang pandai bersandiwara. Untuk mengelabuhi polisi, ia terlihat sedih dan begitu terpukul saat sang suami terbunuh. Namun, yang membuat polisi curiga, Osi sempat melarang jasad suaminya untuk diotopsi. Saya tahu itu trauma banget. Pak, ya Allah Pak, Bapak nggak ngerasain apa yang Iya, saya rasain, Bapak iya. nggak ngerasain. Makanya kami mau dibantu Bu, makanya kami mau dibantu, kami mau minta ungkapin cepat. Ya, kita mau segera ungkap, Mbak. Kecurigaan polisi akhirnya terjawab. Sandiwara jahat Osi pun akhirnya terbongkar. Kita juga dibantu biar cepat terungkap. Gitu loh Pak. Kami pun kesusahan kalau kayak gini jadinya. Itu juga susah Pak. Orangnya seperti apa sih yang ibu kenal menantu ibu itu? Ya gimana ya, kayak pengen apa ya. Di mata ibu gimana, orangnya baik kah? Kalau sama aku sama ibu sih baik orangnya. Dari awal kejadian ada kecurigaan nggak Bu sama menantu ibu sendiri? Kalau aku sih nggak nyangka ya, nggak curiga sih, orangnya baik sama aku juga ya. Wajahnya nampak lugu, namun siapa sangka di balik wajahnya yang polos, pemuda ini adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Namanya Pandu. Ia adalah adik dari tersangka Osi Claranita. Jam 11 malam saya ke TKP, terus saya telepon korban. Saya telepon, "Mas, jemput aku nih, motornya mogok," kayak gitu. Dia bilang, "Ya, OTW ke situ." Si Rizal bonceng kakak saya. Saya baru mau naik motor, Rizal langsung nikam leher kakak ipar saya. Terus saya ngambil celurit, terus saya bacok perut sama ke dada. Usai mengeksekusi korban, Pandu kemudian berterus terang kepada istrinya. Aku ingat istri sama anak, takut kaget kan istri kan, takut saya ketangkap terus dia kaget. Akhirnya saya cerita ke istri, saya habis bunuh orang siapa, kakak ipar. Terus dia bilang, sempat mau ngomong ke orang tua saya, si istri saya. Terus saya bilang ke istri saya, tolong jangan bilang dulu kan, takutnya kan nggak dibolehin ketemu lagi gitu, masih kepengen ketemu, jadi saya nggak mau pisah lah. Pandu dan istrinya baru 3 minggu tinggal di Karawang, ikut dengan keluarga Osi. Ia pun menceritakan soal perilaku kakak iparnya selama ia tinggal bersama. Memang sosok dari korban ini seperti apa? Cuek dia orangnya. Pulang kerja dia langsung tiduran, cuma main HP, nggak ngurus anak. Juga sering cekcok kan, sering cekcok. Terus saya diem aja. Dia diem di situ. Saya juga nginget dulu waktu dia
nggak ngebolehin kakak saya nolong keluarga saya, jadi saya juga ikut dendam juga. Tuh. Selain Pandu, ada juga Afrizal, orang yang merupakan pembunuh bayaran. Afrizal terpaksa harus duduk di kursi roda karena kedua kakinya terpaksa ditembak karena berusaha melawan saat ditangkap. Dan inilah pengakuan Afrizal saat ia mengeksekusi korban. Korban mau menyetep si Pandu, aku disuruh bonceng korban, baru aku tikam dari belakang. Nah, si korban nimpa badan saya, kan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, baru si Pandu turun dari motor, ambil celurit, bacok si korban. Kepada kami, Afrizal juga menceritakan awal mula ia datang ke Karawang untuk menemui Pandu yang memang sahabat karibnya selagi di kampung. Terus si Pandu nelpon aku, suruh ke Karawang. Aku ke Karawang, terus dibeliin tiket bis. Terus aku dijemput dari pintu keluar tol, terus dianterin ke kos-kosan. Setelah menerima order dari Osi, Afrizal dan Pandu kemudian menjalankan tugasnya. Lalu berapa upah yang dijanjikan oleh Osi kepadanya setelah misi pembunuhan itu selesai? Awalnya dikasih 1 juta, cuman buat makan sama si Pandu. Habis itu masih sisa 350 itu dikasihkan sama aku. Terus habis ngelakuin dikasih 500 buat ongkos pulang. Nilai rupiah yang tak sebanding dengan aksi yang dilakukannya. 1 minggu setelah mengeksekusi korban, Afrizal pun akhirnya diringkus di kampung halamannya, Purwokerto, Jawa Tengah. Senin siang tadi, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan ini. Proses prarekonstruksi yang dilakukan di lokasi kejadian sempat menyita perhatian warga sekitar. Prarekonstruksi ini diperankan langsung oleh kedua eksekutor. Terlihat jelas bagaimana detik-detik Arif Sriono diserang secara tiba-tiba dengan menggunakan senjata tajam oleh adik ipar dan temannya. Kemudian menelpon seorang. Itu OC memberitahukan bahwa pada pukul